Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali lagi jumpa dengan diriku, ada Ayung. Dan ini ada sesuatu yang berbeda. Hari ini kita kedatangan wajah lama ya, wajah lama sebenarnya. Iya. Ini lumayan lama juga loh ini kita. Lumayan lama, ini udah setahun. Dia habis Setahun ada ya? mengembara Oh. begitu. Ini ada Bro Labib. Ya, Bro Labib, apa kabar Bro Labib? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Baik, ini Ya. gambarnya bagus. Doraemon ya. Oh iya, ini kebetulan saya pencinta anak-anak, Oh, sayang pencinta anak. anak. Iya, jadi Iya. saya makanya ini. Iya. Iya. Ya, iya betul. Ini kebetulan Mas Bi ada halangan sedikit. Dia tadi mau keluar begitu. Iya. Terus kebenaran kan nemu dirimu di luar. Ayo Iya. masuk aja kita Iya. gabung ngobrol-ngobrol. Emang kita spontanitas ya. Iya, Kita sekaligus. nggak ada janjian, nggak ada apa gitu. Iya, terus nuansanya kan emang kebenaran dekat lagi mau puasa. Biasanya kan jenengan muncul kalau Iya, ada biasanya puasa. emang kode alam saya. Kode. Baik, ada cerita apa Mas Labib hari ini? Kali ini kayaknya saya Belum lebih mau nyimak aja nih. Mau nyimak, berarti situ gantiin Mas Biru sekarang. Ya, paling nggak gitulah. Ya baik ya. Ya udah, kalau Ini kamu ada cerita apa nih? ya ada, kalau kesini kalau nggak ada cerita aku mendingan pulang. Ya kan pas nih kita pas tadi saya kan baru ketemu, jadi saya nggak tahu nih ada konsep apa nih ya, cerita apa ya? Oke, berarti gini aja. Hari ini aku masih tetap yang cerita diriku. Iya, Lain kali kalau situ di sini situ cerita boleh? boleh. Oke. Langsung aja ya. Langsung. Oke. Kalau ceritanya bagus ya biasa aja, kalau nggak bagus ya biasa aja ya Mas. Oke. Langsung aja. Ini ada sebuah kisah tentu. Aku datang kemari tentu bawa kisah. Kisah ini datang dari seorang yang bernama Jauhari. Jangan ngomongnya Bibib. Seorang yang bernama Jauhari. Dia punya adik namanya Sabar. Jadi ini mau mengisahkan, udah pakai mic ya? Udah. Ini Mas Jauhari itu mau mengisahkan cerita kehidupannya, kisah kehidupannya si Mas Sabar itu. Jadi Mas Sabar sekarang kan udah nggak ada, udah almarhum. Oh iya. Jadi almarhum Mas Sabar begitu ya. Mereka itu kakak adik, dua bersaudara dan orang tua mereka orang tani. Oh. Jadi di zaman itu ya mungkin berapa tahun silam lah kejadiannya. Ya lagi kecilnya sudah lama begitu ya. Jadi mereka itu hari-harinya tetap bantuin di sawah, bantuin orang tua Bib. Jadi mereka itu nggak ikut-ikutan kayak tetangga-tetangga yang lain yang ikut perolehan di Jakarta apa mau di daerah lain, enggak. Dia itu tetap stay tune bantuin orang tua. Ya mereka kan bertani gitu ya. Kadang-kadang bawang merah, kalau lagi musimnya bawangnya bawang, kalau lagi musimnya padi. Jadi kakak adik itu tetap bantuin orang tua. Nah di sela-sela waktu mereka misalnya sore itu mereka tuh cari ramban paham ya? Iya. Paham apa enggak? Yang buat pakan kambing itu ya? Betul, ramban itu buat pakan kambing, itu buat seling-seling sama rumput begitu. Jadi di belakang rumah itu ada ternak ya, barang 5 atau 6 ekor kambing begitu buat cadang-cadang kalau ada kebutuhan mendesak. Nah, seiring berjalannya waktu, ya mereka kan semakin bertumbuh, semakin gede, jadi bujang lah begitu. Mulai mengenal wanita, mulai senang kesem-sem sama seorang gadis begitu ya. Dan di lingkungan itu yang paling menonjol. Apanya itu yang menonjol? Apanya yang menonjol ya? Ya, gadis tentu ada berbagai penonjolan di berbagai sektor. Iya. Ya tentu. Terus. Iya. Mas, ini lebih parah dari Mas Biru. Nanda ini penonjolan. Ya masih gadis-gadis belia kan belum terlalu menonjol. Walaupun di gadis-gadis lain adalah seperti itu. Tapi ini dia mulai suka sama seorang gadis. Namanya Musripah. Anak tetangga namanya Musripah. Orang tuanya itu jualan di Jakarta. Itu dari kecil mereka sering bareng, madrasah juga bareng. Sementara tadi Mas Sabar itu sama kakaknya Jauhari itu 2 tahun, tapi Sabar itu badannya bongsor, jadi sering main bareng tetap seperti itu. Sebenarnya Mas Jauhari itu juga menaruh hati sama si Mbak Mus, si Mus lah ya kayak gitu. Tapi Sabar itu sering cerita ke kakaknya kalau dia juga suka sama si Mus. Akhirnya sebagai seorang kakak yang baik,
si jauh hari tadi mengalah buat lah adiknya gitu. Buat adiknya aku wae lah. Si Mus itu buat adiknya aja. Iya, terus. Ya ini belum tentu si Musnya juga mau kan. Iya. Tapi sebagai kakak yang baik, sering dicurhati sama adiknya, dia juga itu sering berusaha gimana caranya menyampaikan unek-uneknya si Sobari sama si Mus. Jadi adikku tuh suka sama kamu, terus apa kalau misalnya nggak ada salam atau apa selalu disalamin lah. Padahal si Sobari nggak ngomong mas salamin ke ini, nggak, dia juga malu kan. Nah tapi ini juga bukan berarti si Mus juga suka sama Sobari, karena memang namanya gadis cantik di kampung kembang desa, untuk kan yang suka banyak biasanya, dan bukan dari desa-desa itu aja. Apalagi di usia 15, 16 waktu itu di zaman dulu kan udah gede ya. Maksudnya kalau sekarang ini ya gitu ya. Lagi ini gimana maksudnya? Ya gimana lah. Gejolaknya lebih lagi. Oh iya sih. Lagi panas-panasnya. Iya, banyak yang suka, dan si Mus juga bukan berarti dia juga suka sama Sobari, apalagi sama si Jauhari. Yang nggak tahu sih si Mus itu pilihannya ke siapa. Apa mungkin si Mus juga belum berpikir untuk cinta-cintaan. Nah ini lagi anget-angetnya Sobari sama si tadi Jauhari. Sobari pengen mendekat ke arah si Mus tadi. Tahu-tahu si Mus karena udah selesai sekolah waktu itu ya sekolah SD terus SMP, madrasah lah lebih tepatnya kayak gitu. Dia itu diajak orang tuanya ke Jakarta, Mas Habib. Jadi ini kan pupus. Ya. Sobari lagi seneng-senengnya, aku pengen PDKT, pengen Taunya malah ngerantau gitu. Malah diajak ngerantau. Sementara mereka tahu kalau mereka itu ke Jakarta itu nggak 1-2 bulan, bisa jadi pulangnya kalau Lebaran begitu kan. Ini pupus, sedih begitu ya. Jadi Jauhari menangkap kesedihan adiknya dalam ketenangan, tapi ya sedih. Ya akhirnya mau gimana lagi? Kalau zaman sekarang mungkin bisa WA-an atau apa ya. Kalau dulu kan dulu mah nggak ada gitu ya. Masih menunggu. Kadang Jauhari ngomong gini, Bar, kamu yang sabar. Nama kamu kan sabar. Jadi ya kamu harus tetap sabar. Nek memang jodoh nanti juga ketemu. Iya mas, aku juga nggak mikirin kayak gitu. Alah, kamu mikirin terus. Buktinya di kamar tulisannya sabar plus Musrifah, sabar plus jangan diomongin. Nggak diomongin gimana kamu nulis di tembok aja begitu. Kalau di daun-daunan, kalau orang dulu kan kadang-kadang suka sama orang di pohonan begitu ya, pohon gede, misalnya deket jalan atau apa dipakai pisau, digini-gini namanya sabar plus kalian love sama apa, ya kayak gitu. Bi lagi masih ingat sama Mas Biru, Mas Labib. Jadi bener-bener sih sabar emang bener-bener suka sama si tadi Musrifah. Singkat cerita, ini nggak ditanyain. Kok langsung singkat? Singkat aja, karena ini belum serem. Sementara kita itu cerita horor, kalau cerita kayak gitu, cerita cinta kan jadinya. Waktu berlalu begitu cepat, begitu lama buat sabar begitu lama, buat kita yang cerita itu begitu cepat. Akhirnya, ini mau ke horornya ya? Agak ke horor. Lanjut. Masih lama, mungkin ke horor juga nggak apa-apa. Mungkin ini kan pemanasan buat dengan itu. Mereka itu setelah 6 bulan itu pulang. Itu hitungannya kalau mereka kok 6 bulan udah pulang. Masalahnya kalau Lebaran kan masih lama gitu ya. Ada apa? Tapi yang namanya pemuda-pemuda waktu itu ya Jauhari sama Sabar nggak pengen nyelidik lebih dalam lagi dan bukan ranahnya mereka begitu kan. Mereka pulang. Itu Sabar begitu gegap gempita lah, suasana hatinya seneng lah gitu ya. Seneng banget. Mas kan dikasih tahu sama Jauhari, Dek, bar, mus balik, mus udah pulang. Ora ding, katanya seperti itu. Enggak, tapi berharap itu. Masa sih mas? Ya kan pengen tahu. Mus balik, tambah ayuman, katanya tambah cantik banget. Jadi rambutnya udah dimerah-merahin, Mas Labib. Terus lebih packaging, lebih putih. Katanya kan konon. Favoritnya Jakarta itu memutihkan orang kampung gitu loh. Ya kan, padahal mandinya itu sedikit misalnya, tapi kalau pulang dari sana itu justru cuaca mungkin ya. Iya, mesti bersih, mesti ngoblong lah seperti itu. Jadi Sabar, masa sih mas, Yus nanti melihat aja. Itu pas lagi waya-waya maghrib ditungguin, biasanya dulu itu ke musola, enggak ke musola. Biasanya pagi-pagi jalan ke sawah enggak juga. Tapi sekali waktu Sabar emang pernah ngeliat si Mus itu jalan ke pasar sama orang tuanya. Beneran dia juga nganter ibunya pakai sepeda. Itu ngeliat si Mus
tambah ayumen, tambah apik, tambah indah lah seperti itu. Tapi kok ada sesuatu yang lain, diomongin lah sama si Jauhari, Mas, bener Mas, Mus itu tambah cantik, tambah molek, ya kayak lah katanya, kayak di TV-TV. Tapi kok kayaknya mukanya sedih, disapa diem aja. Kamu berani nyapa? Tak berani-beraniin, diem aja, nggak ada sambutan, nggak ada apa. Dia kayak lagi sedih seperti itu. Ini kalau malam habis ngarit, misalnya sorenya itu malam-malam lah kayak gini, diobrolin berdua, kenapa si Mus berubah seperti itu? Nggak keluar sama sekali, Mas Labib. Tahu-taunya namanya orang kampung, ketika ada masalah desas-desus itu tetap aja cepat menyebar. Ya gosip-gosip itu. Gosip-gosip. Dan ketahuanlah bahwa ternyata ini sangat memukul jiwanya Sobari. Dan Johari juga sama si Mus itu katanya hamil di luar nikah, lagi hamil, lagi kobun. Iya. Jadi mungkin karena pergaulan bebas atau apa di sana, mungkin dia itu ya kayak gitu. Jadi pulang kampung karena ada faktor itu. Ada faktor itu. Jadi kalau kelamaan, ya sebenarnya kalau di sana juga mungkin aman sih, tapi maksudnya nggak ketahuan orang kampung. Tapi kan lama kelamaan itu kan pembesaran. Akhirnya di kampung pulang itu belum kelihatan ada dia itu hamil atau apa, nggak kelihatan. Cuman ini kadang kan keluarga buka sama saudara terus ke warung semua nyebar semua. Ini jadi bikin sok sabar gitu kan. Terus Johari ngomong gini, Bar, si Mus meteng Bar, si Mus ternyata udah hamil. Yakin kok kayak gitu ya Mas? Terus gimana? Ya gimana? Kamu emang masih mengharap sama dia? Kalau udah ada hamil kan berarti ada yang menghamili katanya. Iya ya Mas, berarti aku nggak mungkin sama dia. Aku dunia gimana? Harusnya gimana? Ya berarti kamu belum jodoh. Itu sedih banget ngeliatin si Sabar. Tapi nyatanya Sabar bilang, Mas tapi kayak gimana pun aku tetap sayang sama dia. Nggak tahu ya bisanya aku punya perasaan kayak gitu. Seperti itu Mas Labib. Kayak cinta mati gitu ya? Kayak cinta mati, benar-benar udah terpatri dalam hatinya. Dan nyatanya si tadi dia itu cinta-cintaan sama orang sana lah. Dia itu nggak bertanggung jawab cowoknya. Jadi nggak mau nanggung jawab. Ini pulang kampung dalam rangka tadi menghindar dari lingkungan sana. Yang keduanya pengen nyari inilah seseorang yang buat bisa nutup aib. Posisinya itu ya. Iya, buat nutup aib begitu. Yang mana ada yang mau kan seperti itu, nggak ada yang mau. Ini pas lagi bapak sama ibunya Sabar itu dari sawah, itu mungkin dari cerita-cerita orang-orang di sawah gitu ya, bahwa si Mus itu meteng di Siti, itu ada lagi hamil, itu kasihan, gak ada yang tanggung jawab. Ini tuh kedengeran Sabar, itu jiwanya sebagai seorang laki-laki yang memang sayang banget. Itu ya, pengen tanggung jawab lah. Iya, sama si Mus itu dia tuh langsung mengajukan diri, itu ngomong dulu sama si Johari, Mas, aku mau tanggung jawab Mas. Tanggung jawab gimana? Kamu mikir, jangan mikir itu cendak, jangan mikir pendek. Itu yang ngambilin bukan kamu. Iya Mas, tapi kasihan, aku ngeliatnya kasihan, aku udah sayang banget sama si Mus. Sorry. Ya tapi kan itu bukan anakmu, nanti orang ngomong apa? Nanti besok harinya apa si Mus juga bakalan nganggap kamu kayak suaminya. Dia kan belum tentu sayang sama kamu. Tapi kan melasi seperti itu terus. Itu kasihan gitu ya. Kasihan. Akhirnya diomongin sama orang tuanya. Ini tipe orang tuanya juga bukan tipe orang tua yang memang kekeh. Itu bukan hak kita, ini jangan, itu enggak. Jadi ngeliat ketulusannya Sabar, orang tuanya ya yang ngomong sih, Beb jangan, ini gini-gini masih banyak perempuan yang lain. Lagian Masnya aja belum nikah, kamu masih muda banget. Tapi melas Mas sama Mus, melas Pak. Akhirnya kenyataan Sabar lagi-lagi di kampung itu keluar mungkin dari obrolannya emaknya atau dari obrolan Johari. Warga itu tahu. Booming juga itu. Juga. Akhirnya ini kan sebuah berita yang sangat bagus lah mungkin buat orang tuanya si Mus ya. Mereka itu datang ke orang tuanya Sabar. Tentu dengan cara sembunyi-sembunyi, Bib. Intinya mau nanyain serius apa enggak gitu. Itu apa bener Sabar itu katanya suka dari dulu sama anak saya kayak gitu kan, terus mau keadaannya kayak gitu mau dinikahin. Itu singkat cerita memang iya Bib. Ini
disetujui dan memang akhirnya si Sabar itu menikah dengan sama Simus. Simus itu. Itu sampai anaknya dilahirkan. Nah, itu kan menikah ya buat nutup aib, nanti kan nikah lagi seperti setelah keluar anaknya kan. Itu berjalan terus seperti itu, dan memang kenyataannya dengan kejadian yang seperti ya tadi ya aib lah bisa dibilang begitu, tidak membuat Mus itu berubah. Berubah gimana maksudnya? Dalam artinya gini kan, Mus kan banyak sentuhan metropolis atau ya, terus bergaulnya ya kayak orang-orang sekarang begitu kan. Dia kayak udah ketulung, udah dinikahin sama orang gitu loh. Jadi dia masih balik lagi kayak perangainya dulu itu, royal, hidupnya kayak gitu. Dan dia juga seneng kan cerita cinta. Tapi dia juga secara perjalanannya itu nggak pernah cerita sama Johari apa orang tuanya. Kalau Simus itu nggak terlalu menganggap kalau si Sabar itu kayak suami begitu loh. Kayak seolah-olah buat nutup aja lah. Nutup yang kemarin aib itu aja gitu. Iya. Yang keduanya lebih parahnya lagi, Simus tuntutannya itu banyak, pengen dicukupi ini itunya hari-harinya buat passionnya dia, buat ya kayak supaya orang-orang yang sukses lah seperti itu. Akhirnya Sabar itu ya tadinya kan tinggal di rumahnya Simus gitu ya, akhirnya datang ke orang tuanya sendiri, itu poyanan minta ini ya izin, katanya mau ke Jakarta, mau kerja apa aja lah kayak gitu. Kalau di kampung kayak gini nggak cukup itu bisa nyukupin Simus. Orang tuanya ngelarang, Johari ngelarang, tapi nggak bisa dibendung karena memang itu kebutuhan sih daripada rame. Pergilah si Sabar ke Jakarta, itu nyari-nyari kerjaan tapi yang namanya kerjaan kan kadang-kadang dicari malah lari ya, susah. Itu nguli-nguli jadi kuli bangunan segala macam itu dilakoni sama si Sabar. Nah ini tahun berganti seperti itu terus, dia paling pulang kadang setengah tahun sekali, setahun sekali kayak gitu. Di zaman itu kan belum ada kontak. Kadang-kadang bikin rindu si orang tuanya. Itu Sabar malah dia itu pengen bertanggung jawab, hatinya baik sekali untuk orang lain, tapi aku kalau malah kehilangan anak, jadi nggak sering komunikasi, biasa tongkrong sama kakaknya nggak ada kayak gitu. Nah ini tahun berganti, lama-lama anaknya, taruhlah namanya siapa ya, anak perempuan jatuhnya, anaknya perempuan, namanya siapa yang enak enak siapa ya? Namanya Dewi. Ya wis Dewi. Ini nama samarannya, bukan nama asli. Dewi itu tumbuh besar, anak itu tumbuh besar, tumbuh sehat, dan karena memang banyak di rumah itu di kampung banyak dilatih lah, dipelihara, diasupi pikiran-pikirannya, ikutin sama orang tua perempuan. Jadi dia itu jadi anak yang lenje, yang dandan, yang pokoknya bergaulnya luas seperti itulah. Kalau orang yang sini lebih ke sosialitanya hebat lah seperti itu. Itu nggak begitu ngurusin bapaknya gitu loh, bahwa Sabar ini usahanya di sana, bapak saya itu walaupun bapak kandung atau bukan dia nggak dikasih tahu, ini usahanya mati-matian, jualan ini jualan itu, nyampe kuli bangunan dilakuin seperti itu. Dia adanya nuntut kalau ke sana, ngomong sama tetangga, minta kan dulu nggak ada telepon ya, ngomongin sama bapak, kirimin duit segini buat beli baju ini, buat itu, seperti itu terus. Itu loh, itu tahun-tahun berganti sampai dia itu SMP kelas 3 menjelang SMA lah, ada peristiwa ya yang nggak enak buat si Dewi. Dia ketika jalan, namanya pemuda, jalan-jalan sama teman-temannya pakai sepeda waktu itu sampai ke kota Habib, itu ngelihat ibunya lagi jalan pakai motor butut itu boncengan mesra sama seseorang, seorang laki-laki, dan itu tentu bukan bapaknya. Jadi ada yang ngomong temennya, wi itu kayak manekon itu mamu, itu sama siapa, itu padahal tahu jangan-jangan ibunya itu sama orang lain, tapi dia itu nyembunyi, itu sama aku, padahal itu bukan. Jadi itu kok mama kayak gitu sih, kok bukan sama bapak, ini sama siapa, kayak itu. Nanti pokoknya pulang dia jadi langsung mukanya berubah, jalan-jalannya pengen buru-buru pulang, dan pengen nanti kalau ketemu mamanya mau ditanyain, mau interogasi lah gitu ya. Oke, ini mau ini dulu saya minta tolong Oke. Lanjut ya.
Lanjut. Nggak nanya-nanya sih, Bib. Nanya apa kayak Saya lagi nunggu tema horornya di mana itu. kalau di ngobrol itu bebas. Kadang-kadang ada horor, kadang-kadang enggak begitu ya. Iya. Lanjut. Lanjutin ceritanya tadi. Setelah pulang dari tadi orang tuanya itu ditungguin sama si Dewi. Pas nyampe rumah dilabrak lah, gampangannya seperti itu. Ma itu dari mana? Ibu dari mana tadi? Enggak dari mana-mana, di rumah aja. Enggak bisa. Aku tuh ngeliat mama itu boncengan sama motor begini-begini, motor dulu gitu ya. Itu mesra banget sama seorang. Itu langsung diam ibunya. Kamu ngeliat? Yang lihat siapa lagi? Ya teman-temanku lihat, tapi kebenaran teman-teman itu dari desa lain, bukan dari lingkungan situ kan. Iya. Oh ya aman ini. Mama selingkuh ya? His, jangan ngomong kayak gitu. Kamu ngerti apa bocah ingusan kayak gitu kan, digituin. Kalau kenapa mama selingkuh kayak gitu kan nggak baik. Kalau gitu kan nggak baik katanya begitu. Ya tapi ini semua itu gara-gara bapakmu katanya seperti itu. Jadi orang itu kan amanah cukup, bapakmu itu bisa ngasih apa? Ini hidup kamu selama ini paling kamu minta sesuatu kayak bangsanya baju, kayak pakaian itu ngasih berapa sih paling buat hari-hari keperluanmu banyak, sekolahmu juga kebutuhannya banyak. Sekolah kan bayar semua, praktik dan lain-lain. Itu dari siapa? Itu dari Om Heri digituin. Itu dari Om Heri. Oh, orang itu namanya Om Heri. Iya, dari Om Heri. Siapa? Nah ini kamu mau tahu atau enggak? Aku mau bubar emak sama bubaran sama bapakmu kayak gitu. Padahal notabene dulu udah ditolongin itu ya. Iya, itu kan nggak tahu sih Dewinya kan nggak tahu, nggak pernah diceritakan dan tetangga kan kadang-kadang kasihan. Jadi mau bubaran sama bapakmu, emak itu ibu itu udah nggak tahan banget sama bapakmu. Lagi pula mama masih muda. Nggak cuma cukup dikirimin doang, apalagi kirimin lah paling pira kayak gitu, paling berapa itu nggak cukup. Aku pengennya itulah sama bapak kamu mau nggak mau nerima itu bapakmu yang baru nantinya itu Pak Heri kayak gitu. Ya terus akhirnya kejadiannya apa ya, mungkin logikanya si Dewi juga ya perangainya mirip sama ibunya, mikir kan iya juga sih, itu kalah. Akhirnya apa, pulanglah Sabar itu pulang dan diundang suruh pulang lah kayak gitu. Dan ini ya mungkin ada pertanyaan gini, kenapa orang tuanya diam aja? Ya orang tuanya mirip ya tadi, dilalai gitu loh, pemikirannya sama. Kok mantuku kayak gini-gini? Nah kalau orang tuanya Simus gimana tuh responnya tuh? Ya orang tuanya Simus mirip-mirip kayak Simusnya tadi. Lupa kalau dia itu pernah ditutup aibnya sama si Sabar juga bertanggung jawab, dilawani, ya dibela-belain sana kerja mati-matian. Itu akhirnya pulang kampung, disuruh pulang kampung, itu disuruh bubaran, itu disuruh bubaran. Dia itu akhirnya sampai cerai lah begitu. Sampai ceraikan seperti itu. Ya akhirnya Sabar nggak bisa ngomong apa-apa, dia juga mungkin cukup lelah gitu ya. Karena selama ini aku berbuat banyak, tapi kayak gini balasannya. Dia itu mungkin sabar namanya, dia tetap sabar menerima tetap itu. Sabar itu ya. Dia tetap berangkat lagi ke Jakarta. Dia nggak mau pulang ke rumah begitu loh. Jadi 1-2 kali pulang ke rumah, terus dia itu ke Jakarta. Nah ini akhirnya Simus yang dijanjikan itu mau dinikahin, siapa namanya ibunya Simus, berarti mama yang mau dijanjikan sama Pak Heri untuk dinikahi, ternyata nggak pernah dinikahi, dan dia kemudian sakit parah Simusnya sakit parah, dan sakitnya itu nggak lumrah kayak orang-orang biasa, Bib. Jadi dia itu sering kemarin kayak lebih kayak orang stres, kayak orang gila kayak gitu loh. Kayak depresi kelewat gitu ya? Iya kayak depresi kelewat. Kadang-kadang pertama-tama sih kayak sakit panas biasa, terus ke dokter, dibawa ke puskesmas dulu ya, nggak ada perbaikan juga. Terus makin parah, kayak dadanya sesek, mulai kurus kayak gitu loh. Kalau kurus makin celong, dibawa ke rumah sakit juga didiagnosa, di-scan, nggak ada apa-apa penyakitnya. Tapi ini sering ngomong sendiri kalau dia mimpi, kan kakinya yang kecil itu nggak bisa digerakin, jadi yang share jalannya kayak gitu. Dia itu kalau lihat kakinya sering teriak sendiri. Itu ma bapak ini mamanya si Mus. Tadi Mus bantuin aku, Mus buangin ini ngomongnya kayak gitu. Jadi di kakinya itu yang kelihatan, ini katanya mamanya si Mus itu belatung tok lebih. Isinya belatung, isinya kayak gitu. Jadi banyak udet lah bahasanya seperti itu, belatung dan bau.
Dan memang kata si Dewi terus orang tuanya juga merasakan, bahkan tetangga kalau misalnya nggak pas kebenaran itu ke rumah gitu ya, misalnya mertamu ada urusan itu di dalam rumah pun itu bau kayak nanah, bau anyir kayak gitulah. Ini ternyata itu bau itu berasal dari kakinya mamanya si Mus ini loh. Dan bukan cuman itu, dia itu ngerasain panas di dalam ini, sesek gitu loh, sesek panas dan kalau malam sering ngigo. Nah ini kan kalau dari dulu terus sekarang juga masih sama ya, kalau misalnya orang tuanya sakit kan kadang-kadang di sekolah ada yang nengokin begitu ya. Teman-temannya si Mus kayak gitu. Si Mus nggak berangkat kenapa? Itu katanya ibunya mau ke rumah sakit. Dewi apa si Mus? Oh Dewi enggak. Dewi kenapa nggak berangkat ya gitu. Dewi ini lagi ngerawatin ibunya katanya, soalnya mbahnya kan pada di Jakarta semua. Ibunya lagi sakit parah. Akhirnya kompromian teman-teman terus sama wali kelas gitu ya. Pakai sepeda bareng-bareng itu ke rumahnya si Dewi. Nengokin Ibu Mus itu. Iya, nengokin Ibu Mus ya, si Mus itu tadi. Nah, ya semua pada prihatin, teman mereka nggak bisa menutup diri kalau di situ memang bau banget, kayak bau anyir, nanah kayak gitu. Jadi banyak kan kalau yang perempuan pakai jilbab ditutupin begini, ditutupin yang laki-laki ya gimana caranya ditutupin. Dulu belum ada ngetren masker, belum ada dulu ya. Masker. Akhirnya itu mereka lebih memilih untuk di luar rumah. Terus Dewi yang nggak tersinggung sih, emang kalian juga nyium baunya itu. Iya aku nyium baunya banget ini, maaf ya Wi, bukannya aku nggak ini, ibumu sakit apa sih tadi. Dewinya kata udahlah nggak usah nengokin kalau kayak gitu marah. Tapi itu ada salah satu temennya mungkin dibilang indigo atau apa, dia ngerti. Temennya Dewi itu yang ikut nengokin. Dia ngerti kalau ini ngomong, tapi dia nggak ngomong secara langsung sih, tapi ngomong sama wali kelas, sama wali kelasnya gitu. Maaf ya Pak, perempuan, aku itu kemarin kan nengokin ke rumahnya Dewi, begitu nengokin Ibu Mus ya. Kalau Bapak percaya enggak ya? Kalau yang aku lihat itu dia itu sakitnya nggak wajar kayak gitu. Oh, Ibu Mus itu yang kakinya itu belatung, iya, ada itu belatungnya. Tapi yang aku lihat kakinya itu penuh belatung, penuh nanah kayak gitu. Tapi dari tampilan luar enggak, cuman agak melar begitu loh, dan nggak bisa dikerakin. Terus di dadanya itu kayak api, ada api di dadanya kayak gitu. Maksudnya gimana sih, namanya Sinta seperti itu ya. Terus iya yang aku lihat kayak gitu Pak. Oh berarti ini bukan penyakit tokir ya. Bisa jadi kayak gitu. Pantesan kemarin kita bau semua. Iya di situ tuh belatung semua nanah kayak gitu, yang aku lihat seperti itu. Akhirnya mungkin berangkat dari keprihatinannya kayak gitu ya. Si guru tadi, gurunya Dewi ini ternyata masih saudaraan sama Sabar, sama orang tuanya Sabar. Yang nolongin yang pertama itu ya? Iya, masih saudaraan. Ya, dia masih sepupunya Sabar lah. Akhirnya guru tadi itu ngomong sama tadi orang tuanya Sabar kalau si Mus itu sakit parah dan udah berapa bulan terakhir ini dia cuman bisa berkorek di ranjang, makin parah makin marah gitu loh Bi. Tapi menurut murid saya yang matanya ngeliat itu, lihat yang bareng-bareng kayak gitu, itu kakinya ada gangguan seperti ini. Ya Allah kok nyampe seperti itu ya, kayak gitu Bi. Akhirnya orang tuanya dengan kesadarannya sendiri itu pengen nengokin. Tadinya kan mau ke sana tuh nggak boleh terus, apalagi setelah bercerai gitu loh. Si Musnya nggak boleh. Akhirnya nengokin ke sana ya sama, nutupin kayak gini. Tapi setelah ngelihat keadaannya sendiri, dia ngomong, "Wi, ibumu udah lama kayak gini, Wi." "Udah lama banget Mbah kayak gini." Itu nangis Dewinya kayak gitu. Terus dia akhirnya orang tuanya udah ditanya-tanyain kan, udah dibawa kemana aja kayak gitu kan, udah semua, tapi dokter ngomongnya nggak apa-apa, tapi ibu semakin parah kayak gitu. Oh ya wis. Nah ini dari situlah orang tuanya Sabar itu minta jalan alternatif lah, nyari-nyari orang pinter, tahu lah ya ustadz atau siapa yang bisa tahu ini penyakitnya apa. Tapi dari situ ketahuan bahwa si ibunya Dewi atau si Mus tadi, Mus itu bisa dibilang disantet begitulah, disantet sama seseorang. Nah ini seorang itu ternyata adalah istrinya Pak Heri.
Oh. Jadi Heri itu Jadi si Mus itu maaf ngomong pelakor gitu ya. iya, si Mus itu pelakor, Pak Heri itu ternyata juga dia hidung belang lah bisa Hidung belang dibilang. juga. Dia udah punya istri dan kenapa Heri itu nggak mau menikahin si Mus? Ini udah ketahuan gitu loh bahwa ini selingkuh sama si Mus dan si Mus akhirnya dikerjain dengan dikasih penyakit-penyakit yang menjijikan kayak gitu. Dan Heri akhirnya berpaling lagi sama si Mus kayak gitu. Ya kayak dapat karmanya lah kayak gitu. Dan ini akhirnya karena disyariatin gitu ya, perlahan-lahan si Musnya mulai berangsur sembuh, begitu berangsur sembuh. Tapi menyedihkan sekali. Ternyata Sabar selama ini karena dia itu sering ngeporsir badan untuk kerja macam-macam banting tulang, itu dia sakit parah tapi nggak pernah ngobrol sama kakaknya, sama Jauhari, sama orang tuanya. Jadi ketika gampangnya ngomong gini loh, si Mus udah menyadari kesalahannya lah kalau aku itu salah sama suamiku yang pertama, aku udah ditolong, udah diperbaiki, nama baiknya udah dikembaliin, tapi balasannya aku sama Sabar kok seperti itu, sama Mas Sabar ini aku jadi kena karmanya seperti ini, tapi mau balik lagi mau gimana, udah cerai kan seperti itu, tapi dia pengen paling nggak minta maaf sama si itulah Sabar. Ya, itu Pak Sabar gimana Mas Sabar itu? Ada meninggal, Mas Sabar itu meninggal. Jadi karena faktor sakit masih ngerantau di luar kota, nggak pulang, dia disimpan sendiri, nggak pernah berobat, paling obat warung kayak gitu. Akhirnya Sabar meninggal. Jadi cerita ini Mas Jauhari mengisahkannya kayak tadi bahwa aku punya adik demi cintanya dia loh, ketulusannya dia, kesabaran dia berani berbuat luar biasa banget buat orang lain kayak gitu. Tapi ya kayak tadi Mas, maksudnya meskipun kita kan kadang-kadang gini, aku pengen berbuat baik, pengennya mengharapkan imbalan kan dari seorang orang, itu harus berbuat baik dulu juga sama kita. Tapi yang aku lihat dari Sabar adikku itu, dia melakukan sesuatu justru dapatnya sebaliknya gitu. Tapi dia tetap tulus, bahkan nyimpan kalau dia itu lagi sakit parah, nggak pernah ngomong sama kita gitu, sampai dia akhirnya meninggal. Ini di cerita ini ya, setelah si Sabar meninggal, akhirnya diceritakan semua oleh Mus, Ibu Mus. Kronologinya dari awal, bahwa dulu itu begini-begini, kalau saya itu hamil duluan dan kamu bukan ini anaknya Bapak Sabar. Jadi gitu. Si Dewi baru tahu kalau kalau itu bukan bapak kandungnya, tapi melakukan semuanya demi Dewi kayak anaknya sendiri. Terus ngejagain semua bajani lah, kerja nyampe segitunya, nyampe sakit kayak gitu. Jadi adanya penyesalan doang udah. Jadi si Dewinya, ya alhamdulillah Dewinya jadi berubah kesiniannya. Nggak kayak kemarin-kemarin gaulnya seperti itu. Jadi rajin si Mus sama Dewi kalau Kliwon, Jumat atau apa sering ke makamnya Sabar buat doain kayak gitu loh. Meskipun udah cerai gitu ya. Udah cerai. Dan ada kejutan lagi, ini apa katanya lagi dicerita ini ya, lagi dekat sama Jauhari katanya. Oh, yang kakak yang ngalah itu. Iya, lagi dekat seperti itu. Ya mau naik ranjang atau apa nggak tahu. Itu kalau di syariat boleh apa nggak boleh ya? Boleh. Itu lagi seperti itu. Jadi ini kan cerita dapat beberapa hari yang lalu ketika iseng mancing di sawah, terus ada tani lagi panen bawang, ngobrol. Siapa tahu ada cerita-cerita misterinya kayak gitu kan, dikulik-kulik ngobrol, ternyata cerita seperti itu, Mas Labib. Ya ini ceritanya seperti itu aja, nggak serem ya? Lumayan serem. Kayaknya nggak serem, lain dari situ yang cerita ya biar serem banget. Nah, udah ya? Udah. Ya tadi karena hari ini Mas Labib ini adalah sporadis ya, ini kan dadakan dia ditarik masuk ke dalam gantiin Mas Riam, jadi Mas Labib belum ada cerita ya. Mungkin lain kali dia bakalan bawain cerita, aku gantian yang nanya-nanya, yang nanti tukeran duduk ya. Saya di sini. Iya, ini kamu duduk di situ, ini energinya kesedot sama Mas Riam. Iya, bisa jadi. Oke, baik. Terima kasih sekali teman-teman yang udah menyaksikan Ngobor hari ini. Semoga semua selalu dalam keadaan baik juga, selalu mendapat limpahan rezeki ya. Yang lagi sakit moga-moga cepat diberi kesembuhan. Dan kita semua bisa bertahan di zaman era yang semakin sulit ini ya, Mas Labib. Baik, sampai jumpa di Ngobor berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.